Pemirsa, selamat datang kembali dalam acara diskusi aktual energi. Diskusi kali ini akan mengambil tema optimalisasi bisnis gas di Indonesia. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Wahid Sutopo, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT PGN Tbk. Selamat datang Pak Wahid. Terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Pak, kita langsung saja soal diskusi kita kali ini soal bisnis gas di Indonesia. Nah, kira-kira menurut Bapak dalam 5 atau 10 tahun ke depan, bisnis gas di Indonesia bagaimana Pak prospeknya? Jadi sebetulnya bukan cuma di Indonesia, tapi secara umum memang sedang ada perubahan dalam skema energi di dunia ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang ada perubahan di mana peran daripada gas bumi itu semakin besar. Bahkan ada satu dokumen yang diterbitkan oleh OECD mengenai the golden age of gas scenario. Mereka membuat skenario di mana peran daripada gas bumi ini akan semakin penting. Kemudian juga ada case yang terjadi di Amerika Serikat. Karena sekarang mereka mengharapkan adanya recovery dari ekonomi sebagai bagian dari penemuan shale gas yang diharapkan juga akan memberikan multiplier effect kepada perekonomiannya. Dan yang paling terakhir adalah Siprus. Jadi negara yang sekarang sedang menghadapi krisis di finansialnya, itu ternyata dikabarkan mereka akan mengharapkan recovery dari penemuan ladang gas yang besar di lepas pantainya. Nah, untuk Indonesia sebetulnya sejak akhir tahun 70-an, awal 80-an, itu gas telah berperan penting sebagai bagian dari pendapatan untuk negara dalam bentuk produksi gas, dalam bentuk LNG yang kemudian diekspor ke berbagai negara. Namun kemudian di awal tahun 2000 itu mulai ada pergerakan, di mana ada kebutuhan untuk manfaatan gas di dalam negeri. Dan itu mendapatkan momentum di tahun 2005 ketika pemerintah menghentikan subsidi bahan bakar untuk industri. Sehingga demand akan gas bumi ini semakin meningkat. Itu yang sedang kita alami pada saat ini. Tapi kalau bicara soal bisnis gas itu, soal nilai investasinya itu tidak jauh berbeda dengan bisnis minyak. Jadi begini, kalau kita bicara bisnis gas, itu ada perbedaan dengan minyak. Karena gas itu memerlukan beberapa hal secara bersamaan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah produksi daripada komoditinya sendiri. Yang kedua adalah infrastruktur. Yang ketiga adalah kesiapan daripada penggunanya. 3 hal ini mesti dilaksanakan secara bersamaan. Karena kalau seperti minyak, itu dia punya pasar internasional, punya pasar domestik, kemudian juga ada pilihan untuk melakukan transportasi. Sedangkan kalau gas ini itu relatif terbatas. Sehingga diperlukan 3 hal tadi, produksi, infrastruktur, dan penggunaan secara bersamaan. Konon di dalam bisnis gas kita tidak akan bisa mendevelop atau melakukan eksplorasi yang dilanjutkan dengan eksploitasi jika buyersnya kita tidak temukan di awal ya Pak? Yang saya tahu ada kebijakan dari BP Migas, SKK Migas sekarang ya, bahwa yang namanya Plan of Development itu baru akan disetujui bila skema komersialisasinya sudah jelas. Jadi memang prinsip tadi berlaku. Hanya memang di sini yang harus kita perhatikan adalah infrastruktur. Karena bagaimanapun tanpa infrastruktur, baik dari sisi produksi maupun dari sisi penggunaan itu nggak akan terjadi hubungannya. Tapi kalau di minyak kan kita bisa melakukan yang itu tadi saya katakan, bisa melakukan eksplorasi yang dilanjutkan eksploitasi walaupun buyersnya belum kita temukan. Tapi kalau di gas biasanya kan harus ada pembelinya dulu yang memastikan bahwa oke, kita akan membeli gas ini, yang kemudian dari investor di hulunya yang baru akan mendevelop ladang gas itu tersebut Pak. Sebenarnya begini, secara kebutuhan itu kita bisa melihat bahwa memang ada kebutuhan untuk gas. Karena bagaimanapun dengan perkembangan harga minyak, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan lain, itu kan muncul kebutuhan akan gas. Yang jadi persoalan adalah mengenai matching dari masalah lokasi dan waktu. Nah, di sini memang diperlukan perencanaan yang holistik antara pihak yang terkait, baik dari sisi hulu produksi, dari sisi hilir untuk masalah transportasi, distribusi, dan di sisi penggunanya sendiri.
Tapi itu yang diperlukan sekarang. Kalau di Indonesia sendiri, kalau bagi PGN yang selama ini kita keluar sebagai pemain di sektor hilir, bisnis gas di Indonesia cukup menjanjikan, Pak. Kita melihatnya secara nasional itu ada kebutuhan, ada kebutuhan di mana dengan tren adanya penurunan produksi minyak dan pertimbangan lain kita butuh meningkatkan penggunaan gas. Di samping juga dari sisi pengguna juga ada keinginan untuk menggunakan lebih banyak gas lagi. Nah, kira-kira bagi PGN sendiri, hambatan utama atau kendala utama apa Pak yang dihadapi PGN ketika melakukan bisnis gas? Saya kira yang paling penting sekarang adalah kita mempunyai pandangan yang holistik mengenai bisnis gas ini. Bahwa 3 hal tadi yang dinamakan dengan produksi, infrastruktur, dan penggunaan itu harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Kita nggak bisa lagi punya pandangan yang sektoral. 3 hal tadi harus dikerjakan secara bersama-sama. Terkait kompetitor sendiri Pak, bagi PGN sendiri kan banyak belakangan bermunculan pemain-pemain gas swasta. Nah, PGN memandangnya sendiri seperti apa Pak? Sebetulnya adanya pemain di industri ini sebenarnya positif buat industri maupun buat penggunaan. Hanya kita memang perlu menetapkan peran dari masing-masing. Jadi salah satu yang akan kita coba usulkan adalah agar para pemain ini juga punya kontribusi dari sisi infrastruktur. Karena bagaimanapun kebutuhan infrastruktur di Indonesia ini masih sangat besar. Nah, kalau memang ada pemain yang berkontribusi di infrastruktur, itu akan berdampak yang positif. Tapi biasanya kalau yang swasta itu persoalan infrastruktur mereka nomor 2 kan, tapi memang lebih kecenderungan yang swasta itu bersifat broker atau bagaimana Pak? Atau begini, saya bisa ngambil satu analogi, misalnya di industri penerbangan. Kalau kita sekarang lihat, kita kan sekarang cukup berkembang industri penerbangan. Ada Garuda sebagai flagship, ada juga yang lain. Tapi kalau kita perhatikan, itu semuanya invest di infrastruktur dalam bentuk pesawat. Dengan adanya tambahan pesawat di di industri, itu ada tambahan kapasitas. Seperti itulah kira-kira analoginya. Jadi sebetulnya kalau kita lakukan analogi yang sama di industri gas ini, itu akan berdampak positif. Karena memang ada kebutuhan dari sisi nasional mengenai infrastruktur, ada kebutuhan untuk meningkatkan penggunaan daripada produksi, dan dari sisi pengguna juga perlu diyakinkan bahwa akan ada infrastruktur itu. Berarti swasta itu juga mesti membangun entah itu pipanisasi atau FSRU ya Pak? Sebetulnya yang penting dibuatkan perencanaan yang holistik secara nasional, seperti apa proyeksi dari produksi, seperti apa kebutuhan, dan infrastruktur apa yang diperlukan. 3 hal ini mesti kita rangkai menjadi satu bagian yang terintegrasi. Terus terkait juga bahwa dahulu PGN terkesan memonopoli bisnis gas Pak. Nah, kira-kira dari pandangan PGN sendiri seperti apa Pak? Sebetulnya istilah monopoli ini bukan sesuatu yang selalu negatif. Memang kadang-kadang diperlukan kondisi di mana ada kesempatan bagi beberapa pemain untuk mengembangkan industrinya sampai industri itu mapan. Itu hal yang berlaku di semua tempat. Yang tidak boleh adalah perilaku yang monopolistik. Tapi kalau yang namanya natural monopoli, itu sebetulnya hal yang wajar di industri. Hanya jangan sampai posisi itu disalahgunakan. Nah, sekarang kita perlu melihat bahwa di industri gas ini apakah memang kita masih memerlukan adanya pengembangan industri. Ya jawabannya saya kira juga masih diperlukan. Gitu. Nah, itu yang mungkin perlu menjadi pandangan dari regulator, dari pemerintah, kan seperti apa. Dan apa misalnya tugas yang diberikan pada para pemain ini untuk mengembangkan industri yang lebih lanjut. Oke. Terus kira-kira sampai sejauh ini PGN kan terkenal membangun pipa ya Pak. Sudah berapa kilometer pipanisasi yang sudah dibangun oleh pipa? Dibangun oleh PGN maksud saya. Sampai saat ini ada sekitar 5.900 km pipa yang sudah dibangun. Itu tersebar dari Sumatera sampai Indonesia Timur Pak? Iya, jadi kita membangun secara bertahap karena tadi dikaitkan dengan 2 hal tadi, kesediaan pasok, kesiapan daripada pengguna. Karena kita kalau tidak nanti akan tidak matching. Kalau 3 hal tadi nggak bisa disiapkan secara bersama. Jadi sebetulnya kita akan siap membangun kalau misalnya memang ada gambaran mengenai pasokan, ada gambaran dari sisi kebutuhan, kemudian juga ada support dari pemerintah regulator mengenai pengembangan infrastruktur. Mungkin diskusi akan kita lanjutkan selanjutnya. Nah, kita akan masuk jeda dulu Pak berikut karena semakin lama makin menarik nih diskusi kali. Oke, pemirsa,
untuk diskusi akan kita lanjutkan. Kita masuk ke jeda berikutnya dulu. Pemirsa, kembali lagi dalam diskusi aktual energi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Pak Wahid Sutopo. Oke Pak, kita langsung mengenai soal open access nih Pak, yang ramai dibicarakan oleh beberapa kalangan, terutama untuk industri swasta sendiri. Bagi PGN sendiri, apa sih definisi open access dan kira-kira apa manfaat dan untung ruginya bagi PGN sendiri terkait open access Pak? Saya kira yang kita cari adalah optimalisasi dari ketersediaan infrastruktur dan utilisasinya. Kalau kita mau jujur, di Indonesia ini masih sangat rendah ketersediaan itu. Kalau kita bandingkan misalnya di Pakistan, mereka punya 10.000 km pipanisasi. Kemudian juga kalau negara-negara maju seperti Prancis, Inggris itu di atas 40.000 km biasanya. Artinya apa? Sebetulnya punya tugas yang besar bagi industri, artinya regulator, para pemain, untuk membangun infrastruktur. Nah, konsep open access itu terkait dengan kondisi di mana telah tercapai tingkat ketersediaan. Kemudian diperlukan optimalisasi daripada kapasitas yang ada. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita perlu putuskan bahwa apakah memang pada saat ini kita sudah pada tahap itu. Untuk beberapa bagian mungkin kita sudah bisa. Tapi di beberapa bagian yang lain kita belum mencapai tahap itu. Sehingga diperlukan persiapan-persiapan untuk mencapai kesiapan. Kalau dalam bahasa sederhana sendiri, definisi open access itu bagi masyarakat, ketika masyarakat, agar masyarakat paham soal open access itu Pak. Menurut PGN, definisi sederhana sendiri dari open access itu seperti apa? Open access adalah ketersediaan daripada kapasitas pipa pada saat memang itu dibuat dari awal untuk kebutuhan itu. Jadi ini gambarannya misalnya begini, ini seperti kita mengembangkan fasilitas jalan, gitu. Jadi ada daerah yang tadinya belum ada jalan, kemudian ada pengembang, dia mengembangkan jalan, kemudian setelah beberapa saat jalan itu akan juga digunakan oleh masyarakat umum. Itu kan tergantung dari beberapa hal tentunya, kapan jalan itu bisa digunakan oleh masyarakat umum. Pada kasusnya gas ini, untuk jaringan transmisi, kita sebetulnya sudah melakukan open access. Jadi sudah ada akses dari pihak ketiga. Kapan itu Pak? Untuk yang pipa SSBJ sudah berlangsung. Memang bahkan kalau untuk pipa yang Gresik ke Duri, Gresik Singapura, sejak awal itu dibangun untuk penggunaan pihak ketiga. Jadi sejak awal pipa itu beroperasi sudah digunakan oleh pihak ketiga yang memanfaatkan pipa itu. Jadi tadi memang kuncinya adalah apa yang kita rencanakan di awal, itu yang menjadi apa yang menjadi rencana awal dari regulator, dari industri, itu yang menjadi patokan utama. Kalau melihat pihak ketiga yang digandeng oleh PGN selama ini, memang pihak ketiga yang dia punya lapangan gas atau memang yang seperti apa? Sebetulnya idealnya begini, idealnya adalah dari sisi industri itu pihak yang mendapatkan alokasi itu mengembangkan infrastruktur. Itu yang idealnya begitu. Tapi ada kondisi-kondisi di mana akan terjadi optimalisasi. Misalnya begini, PGN kita mengembangkan di daerah tertentu, kemudian ada pemain lain mengembangkan daerah lain. Pada saatnya nanti kita bisa saling menggunakan fasilitas yang sudah dibangun. Kalau di penerbangan itu namanya code sharing. Code sharing. Jadi kalau misalnya kayak Garuda dengan penerbangan yang lain, mereka bisa code sharing.
Kalau nggak salah Garuda sama Malaysian Airlines itu ada code sharing juga. Jadi mereka bisa saling menggunakan kapasitasnya. Tapi syaratnya adalah masing-masing mengembangkan infrastruktur. Masing-masing kalau dalam hal penerbangan mereka investasi dalam bentuk pesawat. Tapi kalau melihat pihak swasta yang saat ini Pak, terutama banyak kan pemain-pemain gas yang memang perusahaannya tidak begitu besar. Apakah Bapak cukup optimistis mereka bisa membangun infrastruktur khususnya pipa? Kalau yang mengenai kondisi dari industri itu saya serahkan kepada regulator. Gambaran seperti apa yang ingin mereka capai. Kalau regulator dalam hal ini BPH Migas sendiri melihatnya seperti apa Pak? Dan apa yang dirasakan oleh PGN sendiri? Saya kira kita perlu bicara sama BPH Migas, kepada regulator mengenai itu. Kalau kita melihatnya adalah tentunya ada beberapa jenis, beberapa kelas daripada pemain. Samalah seperti penerbangan. Ada penerbangan yang budget, penerbangan yang full service, ada penerbangan yang regional, yang domestik. Itu juga seperti itu. Tapi yang perlu dilakukan adalah adanya roadmap. Seperti apa nanti industrinya, kemudian peran dari masing-masing seperti apa. Kalau roadmap bisnis gas sendiri sejauh PGN ketahui bagaimana Pak? Yang disusun pemerintah apakah sudah cukup ideal atau bagaimana Pak? Kalau kita mengharapkan lebih ada integrasi. Ini memang salah satu tantangannya di industri adalah adanya pemisahan antara hulu, hilir, kemudian juga dari sisi pengguna. Itu dibutuhkan upaya ekstra untuk mengintegrasikan dari semua pihak ini. Karena ini memang tidak terbatas di satu sektor tertentu. Jadi di ESDM sendiri ada, kemudian juga ada di tempat lain juga, sehingga diperlukan adanya upaya untuk melakukan koordinasi. Nah, kalau bicara hilirisasi lebih menguntungkan membangun pipa atau dengan FSR Pak? Kalau itu tergantung case by case. Dari mana sumber pasokannya, siapa penggunanya, berapa besar kapasitasnya. Kita sebetulnya tidak bisa melakukan generalisasi. Jadi sebetulnya saya sangat mendorong, sangat mendukung adanya upaya untuk melakukan semacam master plan untuk pengembangan industri ini. Jadi kalau sekarang ini kita punya neraca gas, kita punya rencana induk pengembangan transmisi dan distribusi gas bumi. Kemudian juga dari sisi industri ada klasterisasi dari industri. Nah harapan kami adalah dari berbagai master plan ini bisa kita gabung jadi satu. Jadi ada sinkronisasi antara neraca gas, kemudian infrastruktur, dan juga dari sisi pengembangan. Kalau bicara investasi lebih mahal mana Pak? Atau memang tetap dibedakan case by case antara pipanisasi dan FSR? Iya, itu adalah kondisi yang case by case. Karena pipa juga tergantung lokasinya di mana, ukurannya berapa jaraknya, dan sekarang ini yang juga menentukan adalah kondisi daripada geografisnya. Membikin pipa di daerah yang mudah jauh lebih murah pada membikin pipa daerah yang sulit secara geografis. Terus kalau soal umur atau masa waktunya antara pipa dan FSRU lebih lama mana Pak? Kita melihat adanya kebutuhan, di mana kita butuh fleksibilitas, di mana kita butuh permanen solution. Itu kadang-kadang nggak sama. Karena bisa jadi misalnya kita butuh solusi sementara dalam waktu 5-10 tahun. Nanti setelah 10-15 tahun kita punya solusi yang lain. Jadi tergantung jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya seperti apa Pak? Dan tergantung kebutuhannya juga. Karena kalau kita juga bisa lihat bahwa yang namanya lapangan gas itu juga nggak selamanya. Lapangan gas itu ada umurnya juga. Demikian pula infrastrukturnya harus menyesuaikan dengan itu. Bicara lapangan gas, kayaknya sepertinya PGN sudah mulai masuk ke sektor hulu nih Pak. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu mungkin kita akan jeda kembali Pak. Nanti mungkin Pak Wahid bisa jelaskan lagi di sesi berikutnya mengenai bisnis hulu PGN. Oke pemirsa, kita kembali lagi untuk masuk ke jeda berikutnya.
Oke pemirsa, kembali lagi dalam diskusi aktual energi. Mungkin kita akan segera melanjutkan perbincangan diskusi kita tadi Pak mengenai bisnis hulu Pak Wahid. Kalau tidak salah PGN itu sudah masuk ke bisnis hulu dan sudah mengakuisisi beberapa lapangan. Kira-kira apa yang melatar belakangi PGN untuk masuk ke bisnis hulu Pak? Oke. Jadi memang secara umum PGN ini kan perusahaan gas negara. Jadi kita juga memang punya visi sesuai dengan namanya untuk menjadi perusahaan gas negara. Artinya nggak terbatas di sektor tertentu. Nah kita melihat bahwa pentingnya tadi integrasi antara produksi, hulu, infrastruktur dan penggunaan, sehingga kita memandang akan ada manfaatnya kalau kita punya partisipasi, istilahnya partisipasi di sektor hulu. Karena dengan demikian kita bisa membantu proses sinkronisasi antara produksi dan infrastruktur serta pengguna. Kemudian kita juga bisa membantu peningkatan produksinya. Pak, terkait di hulu, bagaimana dengan, kan kalau Pertamina terkenal dengan minyaknya Pak, PGN dengan gasnya. Kira-kira bentuk kerjasama ke depan yang akan dilakukan antara Pertamina dan PGN sendiri terkait bisnis gas, apakah akan dilakukan atau bagaimana Pak? Ya tentu kita akan melihat case-case-nya. Kita sekarang sudah punya kerjasama dalam bentuk pengembangan FSRU Jawa Barat dengan Pertamina. Kemudian kita juga menggunakan atau off-take beberapa lapangan Pertamina untuk kita salurkan kepada pelanggan. Nah, kalau untuk yang lapangan yang diakuisisi oleh PGN, apakah trial by error atau memang PGN memang juga tetap ingin eksis di hulu Pak? Jadi begini, pendekatannya adalah pertama kita melihat lapangan yang lokasinya tidak terlalu jauh dari infrastruktur atau telah memiliki rencana pemanfaatan yang sudah spesifik, sudah jelas. Yang kedua, kita melihat lapangan yang pada saat ini sudah berproduksi atau hampir berproduksi, near production. Tentunya kalau Pertamina sebagai badan usaha di bidang hulu akan punya pendekatan yang lain. Yang lainnya. Tapi karena kita ini melihatnya lebih sebagai integrasi antara hulu dan hilir, antara produksi dengan infrastruktur, bagaimana kita melakukan sinkronisasi, kita punya pendekatan yang lebih spesifik. Untuk lapangan-lapangan baru misalnya yang baru ditender oleh Direktorat Jenderal Migas, apakah PGN juga ingin ikut? Secara bertahap, barangkali kita akan menuju ke sana. Tapi kan tadi kita kan juga punya pendekatan yang berbeda. Karena kan itu juga lebih terbatas, tidak seperti misalnya pemain lain di bidang hulu. Kita akan membuat dulu prioritas dan tahapannya. Kalau di lapangan gas yang besar kita tahu di sana ada Isnatuna, ada Blok Masela, kemudian ada Bumi Senoro, terus ada beberapa lain. Nah, kira-kira apakah PGN juga berminat untuk masuk ke sana? Saya kira semuanya itu ada tahapannya, ada learning curve-nya. Jadi tadi kita mulai dengan kondisi di mana lapangan itu tidak terlalu jauh, sudah near production. Mungkin secara bertahap kita akan melihat lapangan-lapangan lain yang mungkin skalanya lebih besar. Terkait BUMN gas, Pertamina kita ketahui juga punya Pertamina Gas kan Pak. Apakah ini tidak tumpang tindih dengan PGN Pak? Kalau menurut kacamata PGN sendiri bagaimana? Ya tentunya kita lihat bahwa masing-masing punya peran. Masing-masing punya peran dan Indonesia ini kan cukup luas. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita ingin mengcover Indonesia, saya kira ada beberapa pemain itu juga masalah. Sepanjang masing-masing mempunyai peran dan mempunyai kontribusinya sendiri. Tadi di depan sudah bicarakan bahwa kalau memang ada komitmen untuk mengembangkan infrastruktur, ada komitmen untuk melakukan sinkronisasi, itu malah positif, itu sangat positif sifatnya. Kalau terkait regulasi di sektor gas, apakah saat ini sudah cukup atau memang perlu perbaikan? Saya kira yang namanya apapun ya, yang namanya regulasi pengaturan itu sifatnya biasanya dinamis. Kita melihat bagaimana perkembangan industrinya dan bagaimana kita menyesuaikan. Jadi kalau pada saat ini memang sedang terjadi perubahan yang cukup signifikan di sektor gas bumi ini karena peningkatan kebutuhan dan demand, mungkin ada baiknya juga kita sambil melihat seperti apa yang ideal untuk mengembangkan depan. Kalau dari kami yang kami akan sangat sarankan adalah bagaimana mendorong pengembangan infrastruktur. Jadi bagaimana ada keseimbangan antara kepastian investasi untuk yang di hulu maupun di hilir. Karena kan di hulu kita punya konsep yang sudah sangat mapan dengan production sharing, kemudian juga cost recovery. Sedangkan di hilir itu belum terbentuk. Sehingga diperlukan juga kepastian bagi investor di hilir dalam mengembangkan infrastruktur akan investasinya. Terus terkait capaian yang dicapai oleh PGN sendiri, kira-kira sampai saat ini apa yang belum dicapai oleh PGN Pak sebagai perusahaan gas?
Pertama, kami sangat berterima kasih pada dukungan dari semua stakeholders. Jadi seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai jajaran, dari sisi pemerintah, kemudian parlemen, regulator itu memberikan dukungan yang cukup baik kepada PGN. Tapi kami melihat bahwa tugas ke depannya masih panjang. Gitu. Karena bagaimanapun penetrasi dari infrastruktur, kemudian juga penetrasi dari pemanfaatan gas itu masih belum maksimal. Dan kita berharap juga ada dukungan supaya upaya kita itu bisa tercapai. Antara lain adalah masalah alokasi pasokan gas, itu yang paling mendasar. Kita memerlukan adanya kepastian alokasi agar kita bisa melaksanakan pengembangan infrastruktur maupun juga pengembangan manfaat. Soal revenue bagi perusahaan sendiri, tahun ini target dari PGN sendiri untuk revenue berapa, Pak? Kita sebetulnya agak kurang suka memberikan target. Kenapa? Karena itu bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan, kita bisa meningkatkan pemanfaatan untuk pengguna kita. Jadi kita bersyukur bahwa tahun lalu pencapaian kita cukup baik dan itu menjadi modal kita untuk mengembangkan ke depan. Modal investasi tahun ini cukup besar yang dikeluarkan oleh PGN, Pak? Kita merencanakan begitu. Kira-kira berapa, Pak? Kita merencanakan akan ada investasi antara 300 sampai 500 juta US untuk pengembangan infrastruktur. Itu alokasi terbesar untuk infrastruktur, Pak? Ya, itu untuk infrastruktur. Apa termasuk bagian yang untuk mengakuisisi blok-blok? Kalau untuk penyertaan istilahnya kita tempatkan secara terpisah. Ya, secara terpisah. Karena kita akan juga fokus di bidang pengembangan infrastruktur sendiri. Lebih besar untuk pipanisasi atau FSRU, Pak? Untuk infrastruktur itu sendiri? Untuk infrastruktur? Iya. Kurang lebih sama. Sama? Kurang lebih sama karena kan kita melihat bahwa ada kebutuhan di situ. Samanya itu kira-kira berapa nilainya? Saya nggak hafal angkanya, karena itu ada alokasi di mana ada bagian yang digunakan untuk namanya maintenance capex, ada bagian untuk pengembangan transmisi, distribusi, dan juga untuk FSRU. Kita berusaha memberikan alokasi yang proporsional untuk masing-masing bagian. Untuk masing-masing bagian. Ya. Walaupun kita tahu bahwa mungkin alokasi terbesar untuk pipanisasi ya, Pak? Enggak juga, karena begini. Ini kan semuanya multi years. Iya. Ini bukan proyek yang kita lakukan sekarang selesai sekarang. Jadi dari tahun ke tahun ada dinamika. Mana yang lebih besar, lebih kecil, tergantung daripada progres pengembangan proyek. Tapi secara keseluruhan kita melakukan alokasi yang proporsional untuk masing-masing tadi. Karena kan harus sinkron. Kalau nanti kita nggak sinkron, nggak jalan lagi. Itu yang jadi kata kunci adalah sinkronisasi kalau di industri ini. Soal FSRU juga itu akan menjadi targetan PGN ke depan, Pak, membangun FSRU? Ya, kita melihat bahwa ada kebutuhan sekarang. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Ada kebutuhan untuk mengembangkan FSRU yang sudah jalan yang di Jawa Barat, kemudian kita sekarang sedang kerjakan yang di Lampung. Terima kasih, Pak Wahid. Oke pemirsa, demikian perbincangan singkat kita tadi dengan Pak Wahid Sutopo dalam Aktual Energi. Kedepan kita akan kembali bertemu dalam tema-tema yang menarik di dalam program Aktual Energi. Salam sinergi.